Baik, selanjutnya adalah kita masuk ke latar belakang masalah, di mana website kampus merupakan sarana media komunikasi digital yang berfungsi untuk menyampaikan informasi akademik maupun informasi kelembagaan kepada para pengguna, khususnya kepada para mahasiswa. Dengan meningkatnya aktivitas dalam website kampus, efektivitas mendukung proses akses informasi menjadi aspek yang sangat-sangat krusial. Tidak hanya informasi yang lengkap, tapi juga desain website mempengaruhi bagaimana para pengguna dalam menemukan dan memahami sebuah informasi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa dari aspek usability dan juga kualitas tampilan itu sangat berpengaruh signifikan terhadap persepsi dan pengalaman para pengguna, khususnya para mahasiswa. Desain website yang baik dinilai mampu meningkatkan kejelasan penyajian informasi dan juga membantu para pengguna dalam mengakses informasi yang dibutuhkan secara optimal. Hal ini menegaskan bahwa desain website kampus bukan hanya berdampak secara aspek visual, juga faktor penting dalam membentuk persepsi pengguna terhadap media informasi digital dalam lingkungan perguruan tinggi. Jadi di sini aku akan melanjutkan membahas mengenai latar belakang. Jadi walaupun dari beberapa penelitian tersebut berfokus pada persepsi juga pengalaman pengguna sebagai variabel utama, penelitian yang secara khusus membahas pengaruh desain website kampus terhadap efektivitas mahasiswa dalam mengakses informasi masih sangat terbatas. Padahal dalam perspektif komunikasi digital, persepsi positif para pengguna terhadap desain website seperti kemudahan, kecepatan, dan ketepatan penggunaan dalam mengakses informasi berpotensi menciptakan komunikasi yang efektif. Oke, baik. Selanjutnya adalah rumusan masalah yang kami temukan dalam latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya. Yang pertama yaitu apakah desain website kampus dapat berpengaruh terhadap efektivitas mahasiswa dalam mengakses informasi akademik dan juga kelembagaan. Yang kedua, bagaimana pengaruh aspek usability desain website kampus terhadap kecepatan mahasiswa dalam memperoleh informasi. Dan yang ketiga, yaitu sejauh mana persepsi mahasiswa terhadap desain website kampus mempengaruhi efektivitas komunikasi informasi digital. Oke, kita lanjut ke tujuan penelitian. Yang pertama itu mengetahui apakah desain website kampus berpengaruh terhadap aktivitas mahasiswa dalam mengakses informasi akademik. Lalu yang kedua, mengetahui pengaruh aspek kemudahan desain website terhadap kecepatan mahasiswa dalam memperoleh informasi. Lalu yang ketiga, mengetahui sejauh mana persepsi mahasiswa terhadap desain website kampus mempengaruhi efektivitas mahasiswa dalam mencari informasi digital. Baik, lanjut kepada manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat. Yang pertama, untuk memberikan sumbangan pemikiran di bidang teknologi informasi dan komunikasi digital yang terus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di era digital. Yang kedua, sebagai referensi dan kajian untuk penelitian selanjutnya yang membahas permasalahan serupa yang berhubungan dengan efektivitas komunikasi digital mahasiswa pada website informasi kampus. Lalu yang kedua, masuk kepada manfaat praktis. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai yang pertama, bagi penulis dapat menambah wawasan dan pengalaman terkait hubungan efektivitas penyampaian informasi kepada mahasiswa melalui tampilan website kampus. Yang kedua, bagi pihak kampus, mendorong adanya peningkatan kualitas website kampus sebagai sarana utama komunikasi digital untuk menciptakan ruang komunikasi yang efektif, efisien, dan terpercaya bagi mahasiswa dan sivitas akademik. Oke, selanjutnya adalah metode. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan persepsi mahasiswa terhadap desain website kampus. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif Universitas Negeri Malang dengan rencana sampel sebanyak kurang lebih 30 responden yang dipilih menggunakan teknik possessive sampling. Data ini kita kumpulkan melalui kuesioner online. Datanya dianalisis menggunakan statistik deskriptif berupa persentase, nilai rata-rata, dan distribusi frekuensi. Kemudian kita sajikan dalam bentuk tabel dan juga diagram. Di sini, aku akan membahas mengenai metode. Yang pertama yakni metode pengumpulan data. Kami mengumpulkan data melalui survei menggunakan kuesioner berskala Likert 5 tingkat. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi responden terhadap suatu objek penelitian. Hal ini dikemukakan oleh Sugiono.
Nah, survei dipilih karena dinilai efektif untuk menjaring data dari jumlah responden yang relatif banyak dalam waktu yang singkat. Nah, responden penelitian kami adalah mahasiswa aktif yang pernah mengakses website kampus. Yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan kriteria tertentu sesuai tujuan penelitian. Selain survei, penelitian ini didukung oleh studi pustaka sebagai landasan teoretis. Menurut Nazir, studi pustaka bertujuan untuk memperoleh konsep, teori, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan guna memperkuat analisis dan pembahasan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan statistik deskriptif berupa persentase dan nilai rata-rata untuk menggambarkan kecenderungan jawaban responden. Nah, sekian dari aku. Makasih. Dadah.